Terusnya, loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Ya, saya rasa suasana pada siang hari ini begitu bikin ngantuk ya. Kalian ngantuk? Ngantuk. Ya, pada siang hari ini pertama-tama marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita senantiasa diridhai oleh Allah dan diberikan ilmu yang manfaat dan sejahtera. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya dari materi kemarin kita telah belajar mengenai apa itu surga dan neraka. Ada yang ingat apa itu surga dan apa itu neraka? Surga adalah Apa surga? untuk orang beriman. Kalau neraka Balasan untuk orang yang banyak dosa. banyak dosa dan berisi siksa. Nah, kali ini sedikit berhubungan. Kalian pernah nggak di hidup kalian itu merasa iri? Pernah. Pernah. Iya, bukan iri sama saya. Iri sama kamu. Kamu nggak tahu kenapa iri sama kamu? Padahal sifat iri itu dalam hati. Kenapa dia bilang gitu, Pak? Kan berarti dia itu suhu. Begitu ya. Oh. Pernah nggak kalian merasa kalau diri kalian itu lebih baik daripada teman kalian? Pernah. Kita pagi sekarang sudah buka. Pernah. Ya. Bersih pernah nggak merasa lebih hebat dari orang? Nggak pernah. Oh bersih ya, sesuci putihnya bengkoang. Iya. Tapi Ya. merasa hatinya bersih itu masuk penyakit hati juga. Enggak, itu jujur. Iya kan Pak ya? Jujur. Kalau merasa hatinya bersih sendiri kan kayak apa? Oh gitu. Ujub ya. Ya. Dari yang kalian ceritakan tadi, yang kalian salah menyalah, ya, sebenarnya itu juga tidak boleh anak-anak ya, karena kalian juga menghina, kalian juga merendahkan. Tapi kita anggap sebagai guyonan saja, ya, tidak ada yang sakit hati. Nah, dari kalian paparan tadi, baik merasa paling pintar, merasa iri dan merasa sombong itu termasuk daripada penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Apa kira-kira? Kita. Siapa yang patah hati? Bukan ya, bukan. Jujur, ayo aku Kalian. Ayo jujur. Ya, Udah nikah? pengertian penyakit hati saya belum. Secara bahasa, apa secara bahasa? Ayo dibaca Mbak Lutfiana. Penyakit hati secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu penyakit yang artinya sesuatu yang menyebabkan gangguan alam kerusakan. Dan hati yang artinya organ spiritual dalam diri manusia, terus perasaan, niat, dan iman. Secara istilah, menurut istilah Islam, penyakit hati adalah sifat-sifat tercela yang bersemayam dalam hati seseorang yang berusaha akhlak, menjauhkan diri dari Allah SWT dan mengganggu hubungan sosial dengan sesama manusia. Nah, dari pengertian penyakit ini, penyakit hati ini, baik secara bahasa dan istilah, pada intinya adalah mengandung sifat-sifat tercela yang bersemayam dalam hati manusia untuk menyebabkan gangguan hubungan sosial dan sesama manusia. Nah, ketika seseorang memiliki yang namanya penyakit hati, dia pasti akan selalu merasa bahwa dirinya itu better, lebih baik daripada orang lain. Dia akan selalu merasa iri, dia akan selalu merasa bagaimana diri dia itu harus lebih tinggi dari
orang lain. Nah, dengan memiliki penyakit hati ini, seseorang akan merasa jauh dari Allah. Naudzubillah. Karena bagaimanapun hidup kita harus selalu bergantung pada Allah. Kita lahir karena Allah dan mati karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah inti daripada kehidupan manusia, hidup untuk Allah dan mati karena Allah. Nah, dari yang tadi disebutkan oleh kalian, macam-macam penyakitnya apa saja? Yang pertama, sombong. Nah, sombong. Yang seperti apa tadi yang sombong? Gak ada ya? Ada siapa? Gak ada. Gak mau sebutan Sombong. Sifat pertama adalah kamu. Bagaimana kamu kalau kamu sombong? Oh dia dong, apa bisa nyebut Pak? Dia lain Pak. Ya, sifat takabur atau sombong yang merasa bahwa dia lebih hebat daripada yang lainnya. Tapi kalau kenyataannya gitu gimana, Pak? Kalau kenyataannya seperti itu, oh kamu. Kamu tanpa aku. Nah, atau ketika dia merasa lebih karena dia memang hebat. Sepertinya contoh dia menang olimpiade, dia sangat pintar di kelas, bisa rajin olahraga, bisa ahli di olahraga apapun. Satu kelas dengan temannya tidak bisa apa-apa. Nah, kalau kenyataannya seperti itu kembali pada dirinya masing-masing. Apakah dia merasa kalau dia melihat anak itu, ayo bisa obosnya ini daripada aku lah, maka akhirnya bisa memicu kesombongan. Nah, kesombongan tadi bisa merujuk kepada yang nomor 5, ujub. Kita bahas yang nomor 5. Apa itu ujub? Berbangga diri. Setelah dia merasa lebih tinggi, sombong, akhirnya dia bangga diri. Aku loh lebih hebat, aku lebih pintar. Dia aja nggak bisa olahraga, pas olahraga aja dia duduk-duduk di pinggiran. Daripada aku basket, sepak bola, aku bisa. Akhirnya dari sombong ke ujub. Nanti ketika ujub bisa menyalur ke yang namanya riya. Nah, ini semuanya penyakit hati itu bisa saling tersambung. Ketika dia ujub akhirnya riya. Pamer akhirnya dia upload, mari menangi ini. Daripada ikut, sama korban. Makanya alhamdulillah kalau kita memiliki penyakit hati. Nah, setelah riya, ketika si anak ini yang tidak bisa apa-apa, ternyata dia memiliki kepintaran juga. Tiba-tiba rankingnya naik karena dia merasa minder, akhirnya dia rajin belajar, akhirnya nilainya naik, akhirnya muncul hasad diri, tiba-tiba rajin, bahwa nilainya gini, akhirnya dia punya rasa iri. Kok bisa, aku harus ini ya. Akhirnya muncul statement yang dia ungkapkan kalau sepertinya dia nyontek, dia ini. Akhirnya pokoknya penyakit hati pada intinya akan membawa kita ke jalan yang buruk. Bodoh, apa tama? Serakah. Nah, ini adalah orang yang serakah. Siapa yang tahu cerita dari Korun? Betul. Apa? Gimana? Ceritakan. Jadi Korun itu bayinya hartanya Pak. Terus tapi dia itu nggak mau bersedekah. Ya, jadi dia itu hartanya itu ditimbun sendiri. Bahkan kuncinya itu ada banyak yang kalau masalah kunci banyak. Tapi saya nggak tahu taruh di mana kuncinya. Terus habis itu Allah itu menghukumnya dia dengan ditelan bumi artinya terakhir adalah bodoh. Apa bodoh? marah. Ya, siapa yang suka marah-marah? Lesbiana. Masya Allah, orang sekarang ini dibilang Marah, bodoh. Marah. Mici suka marah-marah? Enggak suka marah-marah. Enggak mungkin.
orang yang suka marah itu terkadang bukan karena dia memang lebih ke ya lututan aja, tapi orang yang marah itu terkadang dia dalam sisi psikologi juga itu dia ada turunan yang namanya sifat dan genetik. Kalau genetik mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi memang di lingkungannya juga, di rumahnya. Kalau orang yang memiliki egonya tinggi, mungkin ayahnya atau ibunya, itu bisa mencetak sifat dia itu menjadi orang yang pemarah. Jadi kalau kita melihat seseorang yang suka marah-marah itu, kita juga harus tahu bagaimana backgroundnya, gimana keluarganya, gimana lingkungannya. Kalau kita lihat lingkungannya baik, orang tuanya sabar, tapi anaknya marah-marah, berarti suka marah-marah, berarti anaknya memang bermasalah. Nah, itulah yang harus bagaimana cara kita untuk mengendalikan emosi dan amarah kita. Nah, dampak dari penyakit hati itu ada 3. Yang pertama dari diri sendiri, lingkungan, dan Allah. Dampak yang ditimbulkan dari penyakit hati pada diri sendiri adalah yang pertama, selalu merasa cemas. Cemasnya kenapa? Karena kita selalu khawatir orang lain itu lebih tinggi daripada kita. Yang kedua, kalau kita punya penyakit hati, kita selalu akan merasa kurang pada diri kita. Kurangnya karena apa? Karena kita merasa bahwa kita itu tidak sehebat dia sehingga kita iri. Tapi dalam konteks iri kita juga harus tahu iri yang bagaimana. Iri dengan prestasi dia sehingga kita termotivasi, atau iri bagaimana cara kita untuk bisa lebih tinggi daripada dia sehingga nanti kita kalau lebih tinggi kita bisa meremehkan dia. Itu tidak baik. Yang kedua adalah dampak kita terhadap lingkungan. Kalau kita punya penyakit hati yang beberapa tadi, sebenarnya penyakit hati kita sudah banyak sekali, tapi penyakit hati terhadap lingkungan dampaknya, pertama kita akan otomatis dijauhi. Yang kedua kan dibenci, karena kan itu senengane murid, senengane sombong, akhirnya kita malas untuk ditemani. Yang ketiga, karena Allah. Nah, dampak utamanya dari penyakit hati terhadap Allah adalah kita jauh dari Allah. Karena seseorang yang punya penyakit hati pasti hatinya akan keras. Dia tidak akan mudah untuk menerima nasihat. Karena dia apa? Dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada yang menasehati. Nah, caranya bagaimana untuk kita tidak memiliki penyakit hati? Bagaimana? Yang pertama adalah bertaubat, selalu meminta ampunan pada Allah. Kalau kita kelepasan semuanya sombong atau tiba-tiba kita suka ghibah atau rasa-rasa, habis itu kita ingat kalau itu perbuatan tercela, maka kita harus beristighfar. Yang kedua, muhasabah, selalu introspeksi diri kita, selalu merasa bahwa diri kita itu lebih mengoreksi diri kita. Ketiga adalah muraqabah dan melatih sifat terpuji. Nah, baik, saya ingin memberikan sebuah hadiah tugas. Kalian suka nggak hadiah tugas? Nggak suka. Nggak suka juga, Pak. Kita sudah lama-lama di sekolahan dan tugas. Ya, nggak apa-apa ya. Ya. Harus selalu ikhlas. Iya, Bapak. Ikhlas. Kemarin saya rasa saya sudah mengirimkan sebuah tugas dari kalian dengan gaya belajar kalian, maka sekarang saya akan membagi tugasnya ya. Nomor 1, nomor 3, dan nomor 2. Nah, nomor 1, 2, ini kan nomor 3. Nomor 3 dan nomor 2. Ya, kalian nomor 2 bisa untuk menunggu giliran untuk
menggunting tugas kalian biar kalian aktif ya, tidak pasif. Pahami dan ditempelkan di lembar tugas kalian. Saya kasih waktu pengerjaan sekitar 5 menit ya. Ayo cepat. Ya, gunting terus ditempelkan. Tidak harus rapi ya, tidak harus rapi. Nanti dibaca Biasanya nggak susah kok. Sangat gampang ya. Jawab sudah. Sudah. Aku gak 13 tuh. Kok bisa sobek? Ayo, Kamu kok nggak bantu kenapa? Ayo dibaca dong. Kalau urutannya nggak sesuai gimana? Kelompok 1 sudah. Siap presentasi ke depan? Ayo dibaca ke depan. Apa tugasnya dan apa jawabannya? Ayo. Maju. Ayo maju. Ayo urutannya. Saya urutan atau enggak? Ya. Baca doa aja saja. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setiap penyakit hati memiliki ciri khas yang dijelaskan secara singkat di poster. Nah, ini kalian bisa lihat kan poster ini? Nah, ria berarti beribadah atau berbuat baik karena ingin dipuji manusia. Jadi bukan benar-benar. Sombong berarti merasa lebih tinggi dari orang lain dan sulit menerima kebenaran. Kemudian ujub adalah bangga berlebihan terhadap diri sendiri seolah-olah semua kebaikan berasal dari dirinya. Nah, sedangkan dengki adalah perasaan tidak suka terhadap nikmat yang dimiliki orang lain atau disebut hasad. Ya. Penjelasan dikasih Oke. Poster ini juga memberikan pesan bahwa penyakit hati harus dihindari karena dapat merusak hubungan seseorang dengan Allah maupun sesama manusia. Dengan penyampaian yang singkat dan visual yang menarik, poster ini cocok dijadikan media pembelajaran maupun pengingat agar kita selalu menjaga kebersihan hati. Kesimpulannya, materi dalam poster ini sangat relevan dan penting untuk dipahami agar seseorang dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas akhlaknya. Ya, terima kasih. Kelompok 1 tepuk tangan. Baik, kelompok 2 sudah selesai. Apa yang kalian buat? Hati. Oh, penyakit hati. Biba Kak. Penyakit hati dan kalian ini buat apa? Pengertiannya. Iya, pengertiannya. Seperti yang ada di buku paket. Iya. Ya. Kelompok 3. Apa yang kalian buat? Drama. Mana dia teksnya? Wow. Ini sangat-sangat incredible. Sangat-sangat luar biasa ya. Baik, tugas yang sudah kalian kerjakan harap untuk
belajar lagi gimana. Dengan berakhirnya tugas, maka berakhir pula pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita selesai, saya ingin satu saja untuk bisa merangkum dan menyimpulkan pembelajaran apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Siapa yang mau? Bertanya, Bapak. Oh iya, bertanya boleh. Boleh. Jadi kan dari tadi kita kan membahas penyakit hati ya Bapak ya. Dari banyaknya penyakit hati, apakah ada obatnya? Nah itu dari tadi kita kan membahas penyakitnya. Nah obatnya. Ya untuk obatnya gimana dong? Ya, biasanya kurang menyimak ya tadi ya. Iya. Cara untuk membersihkannya atau agar kita terhindar dari yang namanya penyakit hati, obatnya pertama adalah taubat, yang kedua muhasabah, terus muraqabah dan melatih sifat terpuji. Baik Bapak, terima kasih. Ya, dengan keempat cara ini, insya Allah kita akan terbebas dari namanya penyakit hati. Maka kesimpulan pada siang hari ini adalah manusia apabila memiliki salah satu atau beberapa penyakit hati, maka hatinya akan keras sehingga dia akan sulit untuk menerima hidayah dari Allah atau bahkan nasihat dari saudaranya. Sekian dari Bapak. Membelajar ke depannya, saya ingin dari kelompok 1 membuat poster sendiri, baik dari Canva atau AI, bukan dari poster Bapak ya, tidak ulang, tidak harus buat ulang. Dan kelompok 2 saya ingin kalian membuat esai tentang materi tadi, dan kelompok 3 untuk bisa menampilkan dramanya di minggu ke depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.